Panas sekali cuaca hari ini. Ya, lowbat. Halo everyone. Kipas angin, laptop atau komputer, dan listrik merupakan salah satu produk dari ilmu fisika. Dan produk ilmu fisika itu termasuk ke dalam bahasan hakikat ilmu fisika. Apa sih hakikat ilmu fisika? Mari kita bahas di Widya Nurhayati Channel yang membahas tentang fisika. Halo everyone, di awal video tadi saya telah menyebutkan beberapa produk dari ilmu fisika. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih hakikat ilmu fisika itu? Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam yang berupa materi dalam lingkup ruang dan waktu. Ilmu fisika lahir dan berkembang melalui serangkaian proses yang kita kenal sebagai proses ilmiah atau metode ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah sehingga menghasilkan produk ilmiah yang telah saya sebutkan di awal video tadi. Dari penjabaran tadi, saya garis bawahi bahwa hakikat ilmu fisika akan saya bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, fisika sebagai produk ilmiah. Yang kedua, fisika sebagai proses ilmiah. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap ilmiah. Fisika sebagai produk ilmiah dalam artian bahwa ilmu fisika merupakan sekumpulan pengetahuan yang telah ditemukan oleh ilmuwan atau fisika sebagai body of knowledge. 2. Fisika sebagai proses ilmiah artinya fisika merupakan cara para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan atau way of investigation. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap ilmiah artinya fisika sebagai cara atau jalan berpikir yang digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan proses penyelidikan ilmiah atau way of thinking. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai produk ilmiah. Produk ilmiah yang merupakan hasil kumpulan dari ilmu pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, teori, model, prinsip, hukum, dan rumus. Fakta merupakan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di alam. Contoh fakta adalah air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Konsep merupakan abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep ini dapat dikatakan sebagai penghubung untuk menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lainnya. Contoh konsep adalah percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Teori merupakan suatu penjelasan yang berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Biasanya untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa langsung diamati. Contoh teori yaitu teori relativitas khusus. Model merupakan suatu ide, struktur, atau sistem yang dipresentasikan oleh ilmuwan untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dilihat. Contoh model adalah model atom Thomson, model atom Rutherford, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip merupakan
aturan dasar yang bersifat khusus yang menyimpulkan pengamatan berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Contoh prinsip adalah percepatan gravitasi bumi menyebabkan benda yang jatuh selalu menuju arah pusat bumi. Hukum merupakan aturan dasar yang bersifat lebih umum yang menyimpulkan pengamatan berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Contoh hukum adalah hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hukum Newton tentang gerak, hukum Newton tentang gravitasi. Rumus merupakan pernyataan matematis atau bentuk formulasi untuk menyatakan suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contoh rumus dari suatu hukum 1 Newton yang berbunyi, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0 apabila benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, dapat dinyatakan dalam bentuk formulasi sigma F sama dengan 0. Bahasan selanjutnya yaitu fisika sebagai proses ilmiah yang merupakan cara kerja ilmuwan untuk menyusun produk ilmiah atau sekumpulan pengetahuan. Cara kerja ini melalui suatu proses sains yang terdiri dari 1. Melakukan pengamatan atau observasi, 2. Melakukan penggolongan atau klasifikasi, 3. Melakukan pengukuran, 4. Mengajukan pertanyaan, 5. Merumuskan hipotesis, 6. Merencanakan dan melakukan penyelidikan, 7. Menginterpretasikan dan menafsirkan data atau informasi, dan yang ke-8 adalah mengkomunikasikan. Dari proses ilmiah inilah kemudian dibakukan menjadi langkah-langkah dalam penyelidikan ilmiah yang akan dibahas dalam materi metode ilmiah atau metode penyelidikan ilmiah yang akan dibahas di video yang akan datang. Bahasan yang terakhir yaitu fisika sebagai sikap ilmiah, yang merupakan cara, tindakan, dan pemikiran ilmuwan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah. Sikap ilmuwan yang baik antara lain 1. Pengamatan yang tajam. Setelah merumuskan masalah, ilmuwan harus melakukan pengamatan dan pengukuran dengan hati-hati dan akurat dengan menggunakan peralatan-peralatan ilmiah. 2. Sikap objektif. Dalam penelitian ilmiah, ilmuwan tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan. Sikap objektif artinya seorang ilmuwan harus dapat berpikir secara sistematik dan menganalisis suatu kejadian berdasarkan pada pengamatan yang dapat diuji kebenarannya. 3. Sikap mau berbagi atau sharing. Ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke ilmuwan lainnya. Seringkali ilmuwan mempublikasikan penemuan mereka ke ilmuwan lainnya untuk menelaah dan melaksanakan eksperimen yang serupa sebelum teori ilmiah disetujui. 4. Sikap berpikir secara terbuka. Ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Artinya, mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Sikap yang kelima yaitu rasa ingin tahu dan penasaran. Ilmuwan harus selalu ingin tahu dan secara kontinu menanyakan pertanyaan mengapa. Dengan cara tersebut, mereka akan mengarah pada hipotesis baru untuk diuji dengan eksperimen dan seterusnya, sehingga lebih lanjut ilmuwan akan mampu memahami alam semesta dengan lebih baik. Baiklah semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai hakikat ilmu fisika. Semoga adik-adik yang menyaksikan video ini dapat memahami materi dalam video ini. Dan teruslah belajar dan kejar cita-citamu. Terakhir, bagi kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share link video ini.
Sampai ketemu di pertemuan atau di video berikutnya. Dadah!